Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Kak Rama Suri Rahma. Di video kali ini Kak Rama akan membahas tentang si keladi. Jadi teman-teman, hari ini tuh Kak Rama kan ceki-ceki kebun dan Kak Rama menemukan bunga jantan yang udah siap matang, dan juga bunga betina juga yang udah matang teman-teman. Jadi sekalian aja sekarang mau Kak Rama kawinkan. Jadi teman-teman, sekarang kita lihat aja sama-sama ya. Nah sekarang Kak Rama tunjukkan dulu bunga jantannya ke kalian ya teman-teman. Ini ada bunga Pinky Boy yang udah matang jantannya, emang udah siap banget untuk dikawinkan teman-teman. Ntar ya kita dekatkan. Ini adalah keladi Pinky Boy teman-teman. Nah ini bunganya, kalian bisa lihat teman-teman, ini bunga keladinya itu udah matang banget. Jadi teman-teman, kalau misalnya bunga jantan kalau udah matang itu seludangnya udah terbuka dan terdapat bulu-bulu halus seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya bunga keladi itu misalnya seludangnya udah terbuka, dia nggak langsung ada benang-benang halus seperti ini teman-teman, tapi kalian harus cek tiap hari kapan adanya bulu-bulu halus seperti ini. Kalau misalnya udah keluar benang-benang halus seperti ini, biasanya benang-benang halus ini dia cuma sehari teman-teman, makanya kita harus sering cek kondisi tanaman kita. Kalau misalnya udah muncul maka dia udah siap untuk dikawinkan, tapi kalau misalnya nggak ada benang-benang halus walaupun seludangnya tuh udah terbuka, dia nggak bisa dikawinkan teman-teman, intinya dia belum matang. Dan hari ini pas banget, pas kalau cek-cek langsung muncul bunga jantan yang adanya benang-benang halus seperti ini. Kalau misalnya Kak Rama telat aja sehari, itu Kak Rama nggak bakal menemukan lagi, dia akan rontok nantinya teman-teman. Sekarang sebelum kita kawinkan sama si betina, Kak Rama akan tunjukkan dulu bunga betinanya ya. Nah ini Kak Rama memiliki dua betina teman-teman. Ini adalah betina hybrid 51 kalau nggak salah Kak Rama, yang black copper nih teman-teman. Daunnya cantik banget kan. Nah bunganya ini, jadi kalau bunga betinanya itu dia seludangnya tuh masih tertutup dan kalian bisa pencet. Kalau misalnya dia udah gembur, udah kayak gini teman-teman, udah kayak kosong gitu dalamnya, itu tandanya betinanya tuh udah matang. Tapi kalau misalnya masih lengket banget, itu belum matang teman-teman. Dan juga jangan sampai seludangnya terbuka, karena kalau misalnya seludangnya terbuka itu bakal jadi bunga jantan. Jadi pada keladi ini sebenarnya yang membedakan jantan sama betina itu cuman prosesnya teman-teman, bukan bentuk bunga yang gimana. Maksudnya gini, jantan matangnya di saat seludang ini sudah terbuka, sementara kalau misalnya betina matangnya di saat ini seludang ini kosong gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya masih terlalu kecil itu belum bisa dikawinkan. Dan juga Kak Rama memiliki betina satu lagi dari Pinky Boy nih. Jadi seludang ini udah kosong ya, udah bisa kita kawinkan. Jadi biar mudah Kak Rama melakukan perkawinan si keladi ini, Kak Rama keluarkan aja ya teman-teman. Lanjut lagi ke si ini. Ini cantik kan warnanya. Yang harus kalian persiapkan adalah silet. Ini kegunaannya untuk membuka seludang bunga jantan, bunga betina ya teman-teman. Dan plastik pembungkus. Ini gunanya untuk membungkus bunga betina yang udah kita lakukan penyerbukan dari si jantan. Jadi dia nanti enggak terkena angin, hujan gitu teman-teman. Juga Kak Rama cuman menggunakan tangan Kak Rama aja nanti teman-teman, enggak menggunakan alat yang lain, cuma ini aja. Langsung aja ya, sebelum kita kawinkan maka kita akan membuka seludang di bunga betina dulu ya. Pertama-tama kita buka silet dulu, kita petahin dua teman-teman.
Ini kalian pakai silet yang tajam ya, boleh pisau yang tajam juga. Yang penting harus benar-benar steril. Jangan kayak Kak Rama pernah buat tuh penyilangan keladi, itu gagal teman-teman. Itu dikarenakan pisau lipat yang Kak Rama gunakan tuh kotor. Jadi langkah selanjutnya adalah kita buka seludang. Ini dalam membuka seludangnya tuh kalian harus hati-hati banget, jangan sampai terpotong bunganya teman-teman. Karena ngeri sih kalau potong memotong ini teman-teman. Pokoknya harus hati-hati, jangan sampai membuat bunga kalian tuh terpotong. Karena kalau misalnya udah terpotong teman-teman, nggak ada arti. Nah, kalian harus membukanya seperti ini. Bentar ya. Kalian harus membukanya seperti ini. Perlu kehati-hatian yang ekstra nih teman-teman. Oke, seperti ini. Dan ini kayaknya terlalu kecil. Ini Kak Rama nggak tahu nih, kayaknya belum cukup matang si betina yang ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba aja mumpung masih ada bunga jantan. Nah, jadi ini nanti kita oleskan benang-benang halusnya tuh di sini, di bagian ini, bukan di bagian ini ya teman-teman, karena ini enggak bisa terjadinya pembuahan di sini nanti. Oke, kita lanjut ke bunga betina satu lagi, biar nanti sekali oles aja teman-teman. Dan kita lanjut ke betina satu lagi ya. Langkahnya sama seperti yang tadi teman-teman, kita perlu ekstra hati-hati dalam membuka seludang si betina. Jadi kita potong di sini dulu. Motongnya tuh jangan terlalu dalam ya, karena kalau terlalu dalam nanti kita nggak bisa lagi menggunakan bunga. Jadi kalau tangkainya udah terpotong teman-teman, itu nggak ada artinya kan. Dan asal kalian tahu, bagian ini tuh karena perlu ekstra banget dan takut banget deg-degan gitu teman-teman. Kemudian kita buka yang udah kita belah tadi, kita belah seperti ini. Nah gini teman-teman. Padahal Karma berharap tuh yang matang duluan, yang jantan itu yang ini teman-teman, tapi malah dia yang jadi betina. Nah seperti ini. Yang harus kalian perhatikan teman-teman, itu bagian yang kita oleskan sama benang sari nanti itu di sini ya, bagian bawah ini, jangan di atas ini. Kalian lihat, ini emang betul-betul matangnya tuh sempurna. Malah Kak Rama yakin pembuahannya tuh berhasil di bunga yang ini. Kalau yang bunga tadi tuh kayak masih terlalu kecil teman-teman. Ini kalian lihat, ada cairan di kepala putihnya, itu bakal membuat cepat berhasil gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil benang sari di sini. Ini benang sarinya. Kemudian kita oleskan di sini ya teman-teman. Langsung pakai jari di tap-tap gitu. Kita buat melingkar terus. Oke, Kak Rama ambil lagi benang sarinya. Ya, kita tap-tapkan di sini lagi. Sampai semua gini teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita bungkus sama plastik yang ujungnya tuh udah kita lobangin ya. Ini gini teman-teman. Udah, ini namanya Vano teman-teman. Oke, kita lanjut di bunga kedua ya.
kita ambil tuh harus hati-hati, jangan sampai benang sarinya tuh jatuh teman-teman. Kemudian tempelkan ini benang sarinya, tempelkan ke bagian kepala putik. Sebenarnya kalian boleh menggunakan cotton bud juga, tapi kalau Karama kan kalian tahu pengen yang express saja gitu. Teman-teman, sebenarnya Karama nggak yakin sama bunga yang ini karena dia terlalu muda, tapi kita berdoa aja teman-teman, semoga dia berhasil. Duh, pastinya susah kali. Nah, jangan lupa disungkup seperti ini. Dan ini akan Karama tempatkan lagi di rak tadi, akan Karama tunjukkan lagi ke kalian apabila berhasil. Oh ya, sebelumnya di bagian bunga ini teman-teman, di bunga jantan itu bunganya harus kalian potong ya, langsung dipotong. Ini tujuannya biar mempercepat tumbuh daun-daun yang baru sehingga makanan enggak habis ke dia teman-teman. Ya, Karama akan menunjukkan ke kalian kondisi putih pada bunga jantan. Ini udah sangat-sangat enggak bagus lagi. Ini udah kuning gitu teman-teman, dan kayak lembek gitu, enggak bagus lagi. Oke teman-teman, nanti akan Karama tunjukkan apabila hasilnya tuh udah kelihatan ya pembuahannya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian minat bibit-bibit dari Pinky Boy ini, itu ready banyak ya sama Karama. Kalian bisa follow IG Karama Dunia Bunga. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita cek. Sedih banget Karama, kemarin itu emang luar biasa panas. Kalian bisa lihat ini daunnya gosong teman-teman. Ini kita cek apakah berhasil. Ini pakai Karama bak penyangga nih, nanti kita buka ya. Tara. Nah teman-teman, ini adalah bunga keladi yang udah kita kawinkan dan berhasil, alhamdulillah teman-teman. Dan ini kita tunggu beberapa bulan lagi biar dia bisa panen. Terus kita lihat si Black Copper, si Pinky Boy ini. Karama ragu dari pertama dia entah berhasil entah enggak teman-teman, tapi kayaknya kita tunggu aja lagi lah teman-teman. Nah ini teman-teman, kayaknya kita tunggu karena dia kemarin tuh emang agak kecil bunganya. Apakah dia nanti berhasil atau enggak, nanti akan Karama updatekan lagi ke kalian ya. Dan teman-teman, hari ini kita lihat hasilnya. Ini seperti dugaan Karama, ini tuh gagal teman-teman. Yang di Pinky Boy, lihat tangkainya tuh udah membusuk, emang nggak bisa sama sekali. Sekarang kita lihat yang di Black Copper pula ya. Nah ini adalah hasil dari perkawinan Pinky Boy sama Hawk 51 Black Copper ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini adalah berhasil. Jadi kalau udah berbentuk tangkainya nggak busuk dan pangkal di bunganya tuh membesar, itu namanya berhasil teman-teman. Jadi kita tunggu aja beberapa hari, beberapa minggu lagi nanti dia akan masak. Tapi Karama nggak sampai nunggu sampai panen ya karena kelamaan. Yang pasti ini berhasil teman-teman. Dan teman-teman, ini adalah hasil silangan Karama. Ini Infinity, ini tumbuh di media tanam yang Karama ambil untuk ini, untuk si keladi hibrid Karama silangan ya. Nah jadi kalian harus lihat yang merahnya ini. Terus ini juga bagus banget nih merahnya nih. Dia kecil tapi udah beranak aja teman-teman. Ada satu anakannya pun udah banyak daunnya. Nah cantik kan. Terus ini juga, ini satu gimana ya, satu mak satu ayah lah ceritanya, tapi beda-beda. Terus yang di polybag juga ada, tapi udah besar-besar tuh yang ini teman-teman.
Baiklah teman-teman, Kak Rama rasa sekian dulu video Kak Rama kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.